Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Thank you tim Praise and Worship yang sudah membawa kita dalam pujian dan penyembahan. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Bisa lebih keras lagi katakan Shalom. Damai sejahtera Tuhan turun atas kita pagi hari ini. Puji Tuhan, senang sekali saya bisa bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Terima kasih buat Bapak Gembala, sahabat saya, Bapak Pendeta Jackson Tombeng yang tidak pernah berubah, malah makin keren setiap hari bersama dengan pasangannya yang luar biasa, Ibu Gembala, Ibu Metsi. Terima kasih buat kesempatannya untuk saya bisa berbicara saat ini. Orang-orang tua saya, ada Mami Yumi, Mami Lin, dan semua jemaat Tuhan, Bapak HE, saya lihat masih ada. Saya senang sekali bisa ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara hari ini. Tahun 2009 saya menikah, kemudian saya datang ke Tambua dan saya pernah tinggal di belakang sini beberapa waktu lamanya sebelum kemudian saya balik ke Jakarta dan Pak Jackson yang tinggal sampai hari ini bersama dengan saudara-saudara sekalian. Waktu itu jemaatnya juga nggak terlalu banyak, tapi hari ini saya lihat luar biasa Tuhan sayang jemaat di tempat ini. Tuhan sayang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan mengasihi kita semua. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang sangat baik dalam hidup kita. Senang sekali saya bertemu dengan saudara. Serius, senang sekali. Saya punya banyak hal yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Tetapi karena waktu kita terbatas, saya hanya akan menyampaikan satu hal ini saja. Dan saya harap firman Tuhan ini bisa mengubahkan hidup kita, membuat hidup kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Amin. Mungkin banyak yang belum kenal, ada beberapa yang sudah kenal. Saya Jerry Mumu namanya, pendeta yang dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan jemaat yang ada di Gereja Bethel Indonesia, Betani, Parigi, Sulawesi Tengah. Gitu. Jadi saya bersama istri dan kedua anak saya ada di sana. Anyway, anak saya yang pertama itu lahir di sini. Dia Abel, anak Belu tuh. Jadi dia lahir di Atambua, anak saya yang kedua itu lahir udah di Palu. Sekarang anak saya yang pertama umur 14 tahun. Tingginya sudah lebih tinggi dari saya. Dia main piano klasik. Dia suka dengan musik, jadi dia main piano klasik. Oleh anugerah Tuhan, ikut kompetisi piano berhadapan dengan orang dewasa. Dia juara 3 Indonesia Timur gitu. Dan kalau dia juara 1 sebenarnya dikontrak sama Disney gitu, Disneyland gitu. Tapi karena juara 3 nggak jadi kontraknya, ya udah nggak apa-apa. Anak saya yang kedua umur 10 tahun, namanya Winner. Saya namain Winner karena ada sedikit sejarahnya gitu. Saya pengennya anak perempuan, lahirnya anak laki-laki gitu. Jadi waktu masih dalam kandungan saya udah bilang, ya Tuhan, saya pengen nih anak perempuan nih biar satu pasang. Tapi kemudian sebelum dia lahir, saya bilang kalau dia laki-laki berarti saya kalah, berarti Tuhan yang menang. Makanya namanya Winner. Ternyata dia hobinya main badminton. Dia jadi ya suka badminton, nggak suka sekolah. Jadi sehari-harinya dia diisi oleh latihan badminton. Juara 2 Provinsi Sulawesi Tengah untuk kategori usia dini gitu. Jadi saya bersyukur Tuhan mempercayakan saya banyak hal anugerah yang luar biasa dalam hidup saya. Dan satu rahasia akan saya bagi kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di kesempatan hari ini. Mari buka Alkitab kita dalam Amsal pasal 28 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Saya minta tolong multimedia bisa mengikuti saja ketika saya menyebutkan ayat, langsung ditampilkan supaya kita bisa lebih cepat gitu. Amsal pasal 28 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Yuk kita baca sama-sama yuk ayat ini, 2 ayat saja kita baca bersama-sama. Amsal pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, 2-3. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kembali ke ayat 19. Kalau kita baca Amsal, kita akan mendapatkan banyak hikmat. Saya mengajarkan jemaat yang baru saja belajar baca Alkitab, kalau kamu pagi-pagi bangun, kamu baca aja dulu Amsal. Kenapa? Sebab dalam Amsal kamu akan mendapat banyak sekali hikmat dan tuntunan, supaya kita jalanin harinya juga dengan tuntunan dari Tuhan.
Kalau malam sebelum tidur, baca dulu kitab Mazmur. Kenapa? Sebab Mazmur itu banyak ucapan syukur. Sehingga waktu kita lalui hari yang berat, kita baca kitab Mazmur, kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Alkitab bilang gini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Amsal pasal 28 ayat 9 bilang gini, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Ini sama-sama kenyang. Bilang sama saya, sama-sama kenyang. 2, 3. Sama-sama kenyang. Lebih keras lagi, 2, 3. Masalahnya gini, satu kenyang dengan makanan, yang satu kenyang dengan, saudara kira-kira kalau disuruh pilih mau kenyang dengan apa nih? Dengan seibabika atau dengan kemiskinan? Tentu kita pengen kenyang dengan makanan, betul? Nggak mau kenyang dengan kemiskinan. Nah, Alkitab bilang gini, siapa yang mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Fakta membuktikan gini, segala sesuatu untuk apa saja yang didiamkan saja akan cenderung menurun kualitasnya. Contoh, kalau saudara punya rumah, saudara bangun rumah yang bagus, rumah yang mewah, kemudian habis saudara bangun, saudara tinggalin aja. Jangan ditempatin, jangan dirawat, diemin aja begitu. Maka apa yang terjadi? Maka rumah itu akan dihuni oleh tikus, akan dihuni oleh hewan-hewan yang lain, akan dihuni oleh laba-laba dan cicak di sana. Kemudian bangunan yang baik itu akan cenderung menurun kualitasnya. Lebih cepat menurun kualitasnya. Kalau saudara punya taman di rumah, depan rumah saudara bangun taman yang indah, tanam bunga-bunga yang baik. Gimana cara merusaknya? Saudara nggak perlu semprot pakai obat rumput untuk matiin rumputnya, biarin aja. Nggak usah disiram bunganya, nggak usah dirawat, diemin aja. Maka taman yang baik itu akan cenderung rusak. Bahkan bunga-bunga di sana akan mati. Dengar baik, apa saja yang kita diamkan, tidak dikerjakan, tidak dirawat, tidak di-manage, maka akan cenderung menurun kualitasnya. Itu sebabnya hari ini saya akan bicara tentang manage it or lose it. Rawat itu, kelola itu, atau kamu akan kehilangan itu. Untuk apa saja yang tidak dikelola, yang tidak dirawat, kita akan kehilangan itu. Dunia kesehatan membuktikan gini, kalau manusia tidur aja nggak gerak sama sekali selama kurang lebih 2 minggu minimal, maka waktu dia bangun, apa yang terjadi? Kekuatan kakinya akan menurun sekitar 60-80%, sehingga agak kesulitan untuk dia berdiri bahkan jalan. Kenapa? Karena ototnya nggak dipakai, jadi lemah. Satu kali ada obrolan di warung kopi, ngomong soal otak. Si A bilang begini, otak yang paling mahal itu otak orang Yahudi. Wih, kenapa? Sebab orang Yahudi itu jenius, pintar-pintar. Orang Yahudi cerdas, umat pilihan Tuhan. Wah, ini yang satu si B nggak mau kalah. Dia bilang, lu salah. Yang paling mahal nih otak orang Cina. Kenapa? Wih, dia punya otak tuh uang sah. Jadi dia dagang sah. Lu tahu orang Cina tuh, sorry, ini orang Cina yang di Parigi, bukan orang Cina yang di Atambua. Karena di Parigi juga ada orang Cina. Oh? Jadi orang Cina di Atambua ini perlu tersinggung. Ini orang Cina yang di Parigi. Dong tuh kalau kita tawar, dong bilang, wih supa sekali, mepet. Padahal untung masih banyak gitu. Otak orang Cina tuh bagus, dia pintar cari duit. Si C nggak mau ketinggalan, dia bilang lu salah semua. Yang paling mahal dan paling dicari itu otak orang Indonesia. Wih, orang bingung, kenapa otak orang Indonesia? Karena otak orang Indonesia sonde pernah dipakai, makanya dia mahal. Saudara kalau mau beli mobil bekas tuh, cari yang mobil jarang dipakai kan, masih gres, masih mulus gitu. Karena jarang dipakai, jadi mahal. Ini Indonesia bagian Parigi, bukan Indonesia bagian timur sini. Oke, jadi untuk apa saja yang kita tidak kelola dengan baik, maka akan cenderung menurun kualitasnya. Nah, kalau kita melihat kisah penciptaan, dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayat yang ke-15, waktu Tuhan pertama kali menciptakan manusia, Alkitab bilang begini, Kejadian pasal 2 ayat 15, lalu Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden. Untuk apa?
mengusahakan, dan memelihara taman itu. Izinkan saya bertanya, tolong dijawab. Menurut Bapak Ibu Saudara-saudara, mana yang lebih dulu diciptakan? Manusia atau Taman Eden? Hah? Nah, coba baca ayat ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Kira-kira mana yang duluan? Oke, berarti tamannya udah ada, kemudian manusianya ditaruh di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Izinkan saya bertanya lagi. Menurut Bapak Ibu Saudara-saudara semua, kira-kira Taman Eden ini siapa yang buat? Oh, siapa? Tuhan. Kalau Tuhan yang buat, kira-kira bagus onde? Kira-kira sempurna atau tidak? Saya waktu baca ayat ini, saya bilang gini, kenapa untuk sesuatu yang sudah baik, yang sudah sempurna, yang sudah bagus banget, Tuhan buat, terus Tuhan bilang gini, manusia, kamu harus mengusahakan dan memelihara taman ini. Kurang bagus apa taman yang Tuhan buat? Kurang baik apa? Kurang sempurna apa? Tapi dibilang, kamu harus mengusahakan dan pelihara. Ini yang Amsal bilang, siapa yang mengerjakan tanahnya, ia akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mencari barang yang sia-sia, dia akan kenyang dengan kemiskinan. Coba cek diri kita hari ini, yang lagi kita uber ini apa? Yang lagi kita kejar ini apa? Kita sedang mengerjakan tanah kita, atau kita sedang mengejar barang yang sia-sia? Kalau begitu pertanyaannya gini, apa sih tanah kita? Apa yang menjadi tanah dalam hidup kita? Beta bukan petani, beta juga tidak banyak tanah, tapi Tuhan suruh kerjakan tanah, maksudnya apa ini? Apa kita mesti tiap hari cangkul di ladang kah? Bukan. Tanah dalam hidup kita ini ada banyak aspek, berbagai aspek tanah dalam hidup kita. Tapi saudara mesti tahu ini, Tuhan selalu bekerja dengan menjadikan manusia sebagai partner, rekan kerjanya. Makanya waktu Tuhan buat Taman Eden, kemudian Tuhan taruh manusia di situ, manusia sudah dibekali, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kemudian Tuhan bilang, kamu usahakan, kamu pelihara taman ini. Kamu usahakan, kamu pelihara taman ini. Saudara mau lihat terobosan, saudara mau lihat mujizat, saudara mau lihat hal-hal yang besar terjadi dalam hidup kita hari ini, maka kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Ada bagian yang Tuhan lakukan, ada bagian yang kita mesti lakukan. Dengarkan kalimat penting ini, kita tidak bisa tanpa Tuhan, tapi Tuhan tidak mau tanpa kita. Saya ulang sekali lagi, kita nggak bisa tanpa Tuhan, tapi Tuhan nggak mau tanpa kita. Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan temukan semua mujizat yang terjadi, itu ada bagian yang manusia kerjakan. Contoh, waktu satu kali Yesus di pantai Danau Galilea, dia dapat di sana ada Petrus, yang Alkitab bilang gini, dia sedang membasuh jalannya, karena sudah semalam-malaman dia bekerja keras, menangkap ikan, dan tidak dapat apa-apa. Nggak ada apa-apa yang didapat, nggak ada sama sekali. Lalu waktu Yesus selesai ngajar, Yesus bilang begini, Petrus, bertolaklah ke tempat yang agak dalam, lalu tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Betul ya? Sudah tahu kisah ini kan? Tebarkan di sebelah kanan. Petrus ngomong gini, Guru, sepanjang malam aku kerja keras, tidak dapat apa-apa, tapi karena engkau yang suruh, aku akan lakukan. Gitu. Dan waktu ditebarkan di sebelah kanan, Alkitab catat dia dapat banyak banget ikan, perahunya hampir tenggelam, sehingga dia mesti panggil teman-temannya untuk bantuin dia ngisi ikan-ikan. Kira-kira menurut saudara, bisa nggak Tuhan nggak usah ngomong gitu? Tuhan tinggal ngomong begini, Petrus, nggak dapat ikan ya? Iya, nggak dapat ikan. Kamu lihat ya, semua ikan di pantai ini aku perintahkan naik ke perahu Petrus. Baris yang rapi, satu-satu, jangan rebutan. Yang kecil-kecil sonde usah naik, yang besar-besar saja. Bisa nggak Tuhan ngomong gitu? Bisa banget, bisa banget. Tapi Tuhan nggak lakukan itu. Tuhan bilang, Petrus, bertolak ke tempat yang agak dalam. Kalau saya jadi Petrus, mungkin saya akan bilang, Tuhan, beta ini tadi malam dari tempat yang sonde dalam, tempat agak dalam, tempat yang dalam banget, sehingga hampir tenggelam, di kanan, kiri, muka, depan,
belakang, semua beta su tebar nih jalan, Sone dapat apa-apa. Cuma disuruh lakukan itu, tebarkan di sebelah kanan, dapat banyak. Satu kali Yesus ada di pesta, menghadiri pesta perkawinan yang ada di Kana. Kita lihat, kemudian tuan pesta kehabisan anggur. Biasanya kalau tuan pesta kehabisan anggur itu satu hal yang memalukan, bahkan pada zaman itu. Pada zaman kini kalau kita bikin pesta makanan habis, kita malu betul. Jadi dipastikan makanan sudah habis. Nah waktu itu kehabisan anggur, lalu ibu Yesus datang, ini dong habis anggur nih, ke mana? Apa yang dilakukan? Yesus bilang begini, ayo isi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Saudara tahu tempayan? Ada yang tahu tempayan nggak? Tempayan ini bukan ember kici. Tempayan pada zaman itu, kalau kita ke Israel, dibawa ke Kana, ada salah satu contoh. Kira-kira tingginya sedada saya. Satu tempayan itu bisa muat sekitar 120 liter air. Zaman dulu bos, belum ada pompa air atau keran tinggal putar sah. Zaman dulu orang mesti ambil air di sumur, timba, kemudian bawa isi itu di tempayan. Sumur pun bukan sumur dekat tempayan, sumur jauh. Dan mereka mesti ambil air. Biasanya sumur itu adalah sumur kota. Lalu kemudian isi sampai penuh 120 liter air, ada 6 tempayan. Banyak ke sonde? Banyak sonde? Banyak itu. Baru kemudian air itu berubah jadi anggur. Iya kan? Kira-kira menurut saudara bisa sonde? Tuhan Yesus sonde usah suruh isi tempayan. Tuhan Yesus bilang begini, para hadirin yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu yang menghadiri undangan ini, atas izin dari tuan rumah, mari kita menghadap ke atas, buka mulu rame-rame, dan terima anggur dari sorga nih. Bisa? Bisa banget. Tapi Tuhan Yesus nggak lakukan itu. Dia suruh mereka isi dulu tempayan-tempayan itu. Sekali lagi saya mau bilang, kita nggak bisa tanpa Tuhan, tapi Tuhan nggak mau tanpa kita. Pak, itu kan orang lain. Kalau Yesus ke mana? Saudara pernah membaca kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 laki-laki dengan berapa roti? 5 roti dan 2 ikan. Kalau saudara baca kisahnya, apa yang Yesus lakukan? Waktu itu nggak ada orang sama sekali. Hari udah mulai gelap, udah mulai malam. Kemudian Yesus tanya gini, kita mesti kasih mereka makan nih. Ada warung kok sonde? Sonde ada warung dekat sini. Ini orang dari pagi sampai malam nggak makan. Muridnya yang satu bilang begini, kalau kita beli roti nih 200 dinar sonde cukup. Ini orang terlalu banyak. Tapi Yesus bilang, kita mesti kasih makan. Tapi ada 5 roti saja dan 2 ikan. Bagaimana orang bisa makan 5.000 orang? Apa yang Yesus lakukan? Saya sengaja bawa roti. Saya ambil dari hotel tadi. Mami, beta pakai nih. Ini roti nih. Yesus lakukan gini. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu Alkitab catat begini. Dia memecah-mecahkannya. Betul? Habis dipecah-pecahkan, disuruh murid-murid bagi. Yesus pecah-pecahkan. Roti zaman itu bukan roti tawar kayak begini nih. Roti pada zaman itu punya 2 fungsi. Satu untuk makan, satu bisa lempar anjing. Saking keras. Enggak, itu bercanda. Enggak ada di ayatnya itu, enggak ada, jokes aja. Jadi dipecah-pecahkan. Mungkin butuh effort. Kalau saudara pecah-pecahkan roti untuk orang sebegini nih, kita makan rame-rame nih, sonde berat. Tapi saudara bayangkan Yesus pecah-pecahkan berapa banyak orang yang makan? 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Dan Alkitab bilang begini, mereka tuh makan sampai kenyang. Bukan cuma makan sepotong begini, sudah cukup saja, tapi makan sampai yang keras dikit dong, sampai kenyang, semua makan. Dan Yesus yang memecah-mecahkan. Mungkin tangannya bisa kapalan karena memecah-mecahkan itu. Apalagi yang makannya pun banyak amet tuh. Yesus bilang, lu nih beta pecahkan, baru pecahkan sudah habis, baru pecahkan sudah habis. Lu minta tambah terus. Tapi Alkitab catat begini, sisanya 12 bakul. Bisa nggak? Yesus kan punya kuasa untuk ubah batu jadi roti. Oke, betul kan? Yesus kan tinggal bilang, batu-batu
jadi roti. Lalu kamu kumpul semua, kamu makan. Tapi dari 5 roti dan 2 ikan ini, Yesus pecahkan. Dia ambil lagi, pecahkan, suruh bagi, pecahkan, suruh bagi. Ambil lagi, pecahkan, bagi, pecahkan, bagi, pecahkan, bagi. Semua kenyang kok? Sudah, kenyang. Sisa 12 bakul untuk 12 murid masing-masing 1 bakul. Kita nggak bisa tanpa Tuhan. Tuhan nggak mau tanpa kita. Saya letakkan dasarnya dulu kepada saudara. Nah, sekarang kita akan masuk dalam poinnya. Kalau begitu pertanyaannya gini, apa tanah kita yang mesti kita usahakan? Apa bagian dalam hidup ini yang mesti kita kelola, yang mesti kita usahakan supaya kemudian terobosan, mujizat itu terjadi dalam hidup kita, pemulihan itu jadi dalam hidup kita. Saya sampaikan ini dalam jemaat lokal sekitar 4 atau 5 kali pertemuan. Tapi saya sampaikan 1 poin saja untuk jemaat di tempat ini. Tapi ini poin yang sangat penting. If you lose, jika engkau kehilangan poin ini, engkau gagal untuk memanage-nya, engkau bisa kehilangan seluruh hidup. Karena poin ini ternyata sangat penting. Apa itu? Saudara mesti perhatikan begini, bahwa Tuhan itu mempercayakan pada kita sesuai dengan kapasitas kita. Ada orang dipercayakan 1 talenta, 2 talenta, kemudian berapa? 5 talenta. Alkitab bilang masing-masing sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Tuhan tidak akan mempercayakan kepada kita lebih besar dari kemampuan kita. Kalau mimbar ini cuman bisa tahan beban 100 kilo, Tuhan gak akan taruh 200 kilo di sini, karena akan hancur. Bagaimana untuk bisa tampung 200 kilo? Maka mimbar ini mesti diperbesar kapasitasnya, lebih kuat supaya dia bisa nampung 200 kilo. Kalau enggak hancur. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Jadi gini, untuk kita mendapat tanggung jawab dalam hal yang lebih besar, maka kapasitas kita, kemampuan kita harus diperbesar terlebih dahulu. Kalau saudara mau lihat ada jemaat 1000 orang masuk di sini, maka kapasitas kita mesti siap untuk melayani 1000 orang. Karena Tuhan gak akan pernah kasih 1000 orang kalau kapasitas kita cuma bisa ngurus 100 orang. Gak akan pernah. Engkau diberi masing-masing sesuai kesanggupan. Kalau engkau cuma bisa kelola aset 500 juta, Tuhan gak akan kasih 1 M. Kenapa? Karena kemampuan kita cuma segitu. Untuk bisa kelola hal yang besar, kapasitas kita mesti diperbesar. Nah, apa yang kita mesti kelola? 1 kata ini, namanya uang. Apa namanya? Uang. Ini kalau pendeta bicara uang di gereja, jemaat pikirannya udah macam-macam biasanya. Wah, ini gereja lagi butuh duit kok, persembahan kurang kok, apa nih, ada apa nih? Enggak, saudara mesti tahu ini. Dan saya mesti sampaikan ini, Alkitab yang saudara punya, Alkitab yang kita punya hari ini, 1 dari 10 ayat Alkitab itu bicara soal uang. Dari 10 ayat Alkitab, 1 bicara soal uang. Yesus waktu ngajar perumpamaan kepada banyak orang, ada 38 perumpamaan yang Yesus ajarkan. 38 ini, dari 38 perumpamaan, 16 diantaranya bicara soal uang. Bicara soal uang. Pak, kalau kita bicara uang dalam Alkitab itu enggak Alkitabiah. Tunjukkan ayatnya Tuhan bicara soal uang. Saya kasih tahu. Ayat Alkitab bicara soal iman ada 500 ayat. Dia ngobrol soal iman. Ayat Alkitab bicara soal doa 500 ayat. Bicara soal doa. Ayat Alkitab bicara soal uang berapa ayat? 2350 ayat bicara soal uang. Jadi saya mau bilang gini, dalam Alkitab ini mengajarkan banyak hal untuk kita bisa mengelola uang sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Bahkan kalau kita membaca Alkitab, Yesus itu tidak pernah membandingkan dirinya dengan yang lain. Siapa musuh terbesar Yesus? Bukan iblis, bukan setan. Setan tuh kalau Yesus datang, dong langsung kabur. Saudara ingat ada orang kerasukan setan di Gerasa? Orang semua takut datang sama dia. Waktu dia lihat Yesus, setannya bilang begini, mau apa engkau padaku? Waktuku belum tiba.
Kemudian dia minta masuk ke dalam babi-babi itu. Setan ketemu Yesus takut. Bukan level itu. Tapi Yesus membandingkan dirinya dengan satu jenis ini dalam Lukas 16 ayat 13. Yesus bilang gini, kamu nggak bisa mengabdikan dirimu kepada dua tuan. Nggak bisa kepada Tuhan Allah, dan juga kamu mengabdikan dirimu kepada mamon, alias uang, alias harta. Itu sebabnya orang percaya kadang-kadang, bahkan sering kali, bahkan sebagian besar lebih memilih ikut harta dan uang daripada ikut Tuhan. Tuhan menyejajarkan dirinya dengan uang ini. Karena kenapa? Karena kenyataannya orang yang percaya kepada Tuhan lebih memilih mencintai uang daripada mencintai Tuhan. Lebih memilih takut kehilangan uang daripada takut kehilangan Tuhan. Bahkan seringkali kita bilang gini, hilang Tuhan gak apa-apa, toh kita juga minta ampun, nanti Tuhan ampuni kita. Tapi kalau hilang uang nih susah dicari, Pak. Kita lebih tertarik untuk mengikuti uang daripada mengikuti Tuhan. Itu sebabnya waktu kita baca Alkitab, kita akan temukan Tuhan banyak banget bicara soal uang. Supaya apa? Supaya hati kita benar. Karena uang itu adalah hamba yang paling nurut, paling setia kalau kita jadi tuannya. Tapi dia bisa jadi tuan yang paling jahat, paling kejam, paling sadis kalau dia kita kasih jadi tuan dan kita hambanya. Yesus berkali-kali memperingatkan, jangan jadi hamba uang. Karena apa? Di mana hartamu ada, di situ hatimu ada. Sehingga dalam Lukas pasal 12 ayat pertama sampai ayat 34 ada kisah waktu Yesus sedang khotbah di hadapan ribuan orang. Tiba-tiba ada satu orang, dia interupsi khotbah. Dia bilang gini, guru, tuan, interupsi. Nggak ada di Alkitab bilang interupsi, tapi dia angkat tangan, dia berdiri. Lalu dia bilang, tolong kasih tahu sama beta pung saudara supaya dia bagi warisan. Saudara lihat, ini betapa kurang ajarnya orang ini nih. Misalkan saya lagi khotbah nih, kita lagi serius dengar khotbah, tiba-tiba ada satu orang berdiri, Pak Pendeta, minta maaf tolong kasih tahu beta pung kakak tuh supaya bagi doi dulu. Kira-kira bagaimana? Kita bilang, lu siapa nih? Ini orang dengar khotbah. Dan zaman Yesus pun terjadi. Ribuan orang satu berdiri. Lalu dia bilang, tolong kasih tahu supaya saudaraku bagi warisan dengan aku. Saudara lihat. Kemudian di akhir ayat 34 dalam Lukas pasal 12, Yesus bilang begini, di mana hartamu ada, di situ hatimu ada. Jadi dengar baik, dengar baik. Waktu Alkitab ngomong soal uang, dia tidak ngomong soal nominal. Tapi waktu Alkitab ngomong soal uang, dia cuma mau ngomong gini, aku akan tahu di mana hatimu berada. Apakah padaku atau pada uang ini. Itu sebabnya kita perlu punya mindset yang benar untuk bisa mengelola keuangan kita. Dalam waktu kurang lebih 13 menit ke depan, saya akan bagi kepada saudara bagaimana cara kita mengelola keuangan ini. Bagaimana cara kita untuk bisa mengelola uang yang ada pada kita. Satu, kalau saudara mau mengelola keuangan dengan baik, yang firman Tuhan ajarkan gini, saudara mesti hindari hutang yang tidak perlu. Halo? Apa saudara masih oke? Oke ya, masih kita ngikutin ya. Hindari hutang yang tidak perlu. Hutang yang tidak perlu itu apa? Saya mengerti ada pebisnis, saya juga punya banyak jemaat yang berbisnis. Mereka punya namanya hutang bisnis. It's okay, karena sudah ada perhitungannya, mereka bisa melunasinya. Tetapi ada hutang yang tidak perlu, yakni hutang yang kita ambil untuk memuaskan kita punya keinginan semata-mata nih. Cuman ingin puasin kita punya keinginan. Sebab begini, ada biaya makan yang paling mahal dan paling besar. Biaya makan apa itu? Namanya biaya makan puji. Sudah tahu makan puji? Itu mahal. Mahal. Kalau saudara main medsos, Instagram, Facebook, saudara kan sering saudara temukan gini ya. Orang nih beli tas baru, lalu dia foto, taruh di sini, samping. Terus dia tulis, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik.
Dia sonde mau omong Tuhan Yesus baik. Dia tuh sebenarnya mau omong tuh, lu lihat bepung tas baru nih. Tas baru. Pakai sepatu baru, beli. Padahal dia beli juga utang nih. Dia foto. Lalu bilang, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dia sendiri mau ngomong firman tuh, dia cuma mau ngomong bepung sepatu baru. Ini namanya biaya makan puji. Dia beli jam untuk pakai olahraga, lalu dia bilang, pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Dia sedang nggak lagi khotbah, dia lagi mau ngomong, dia beli tas baru, jam baru. Ada biaya makan puji yang terlalu mahal, sehingga kemudian apa? Kita terjebak dalam hutang yang tidak perlu. Apalagi sekarang zamannya pinjol. Saya beberapa kali terima tagihan dari pinjol, suruh saya kasih tahu orang yang ngutang nih, tolong dia bayar dia pengutang. Saya bilang, saya soalnya ada urusan dengan ini orang nih, saya juga soalnya kenal terlalu akrab, cuma kenapa nomor saya dia kasih sebagai jaminan? Dan kalian waktu lihat nomor ini, nomor pendeta, kalian kasih juga pinjol. Baru sekarang kalian suruh pendeta yang tagih. Saya soalnya ada urusan dengan itu. Kadang-kadang nih, waktu kita lagi kepengen sesuatu untuk keinginan kita sementara, kemudian kita scroll handphone, lalu muncul iklan, Anda butuh duit, kemudian kita bilang, puji Tuhan, ini jawaban doa ini kakak. Itu bukan jawaban doa. Lu nih, kadang-kadang sudah mesti hindari hutang-hutang yang gak perlu. Serius saya ngomong dari hati saya. Kalau engkau gak bisa tahan diri untuk menghindari hutang yang gak perlu, nanti kita sendiri yang susah. Tiba-tiba saudara datang nangis-nangis di gereja, Pak Gembala tolong dulu. Ini koperasi, ini 3 koperasi ini datang bola balik di rumah. Kenapa? Saudara, hutang-hutang yang gak perlu engkau cuma habiskan untuk keinginanmu sendiri. Yang kedua, gimana cara kita mengelola keuangan? Saudara mesti bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Amin. Amin. Cukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Ibrani pasal 13 ayat 5 bilang begini, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, jangan menjadi hamba uang. Ibrani 13 ayat 5. Cukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, jangan jadi hamba uang. Satu kali serdadu Romawi datang sama Yohanes Pembaptis, karena banyak orang bertobat. Serdadu Romawi juga pengen bertobat. Lalu dia tanya Yohanes Pembaptis, apa yang harus kami lakukan? Yohanes Pembaptis bilang begini, jangan memeras, jangan ambil yang bukan hakmu, dan cukupkan dirimu dengan gajimu. Artinya, bukan dengan gaji bulan depan atau tahun depan. Oh, beta ambil dulu nanti baru bayar. Ambil dulu nanti baru bayar. Ambil dulu nanti baru bayar. Tiba-tiba numpuk tagihan itu. Cukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Sebab apa? Ini coba saudara baca. Jangan kamu jadi hamba uang. Cukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Baca sama-sama 2, 3. Karena Allah telah berfirman apa? Terus dengar baik-baik ini, cukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, karena Tuhan sekali-kali, artinya satu kali saja, nggak pernah akan meninggalkan kita, bahkan membiarkan kita. Tapi engkau mesti bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu, bukan dengan apa yang ada pada orang lain. Kadang-kadang kita terlalu jealous lihat orang lain, sehingga kita lupa untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Kalau hari ini saudara mungkin belum mampu untuk makan enak, lu makan biasa saja. Hari ini saudara belum mampu beli baju yang branded, saudara usah. Jangan paksa diri, karena baju itu fungsi utamanya supaya kita nggak kedinginan aja kan, gitu. Saya ajarkan ini sama jemaat, supaya bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, supaya hidup kita ini nggak ribet. Hidup kita ini nggak susah gitu loh. Enjoy, bisa menikmati hidup. Ada sukacita dalam hidup kita. Jangan tergiur dengan judi. Oh, kalau beta pasang 10.000, beta dapat 100.000.
Wih, dapat 100.000. Wih, puji Tuhan. Haleluya. Pasang 100.000 dapat 1 juta. Wih, dapat 1 juta. Puji Tuhan. Lu pasang 1 juta, habis semua. Lu mau cari, kejar-kejar lagi, nggak bisa dapat. Cukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Yang ketiga, yang terakhir, ini yang penting. Saudara mesti bisa, yang pertama tadi, untuk mengelola uang, hindari hutang yang tidak perlu. 2, cukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Yang ketiga, saudara mesti bisa membedakan mana yang namanya benih, mana yang namanya roti. Saya ulang sekali lagi, kita mesti bisa membedakan mana yang namanya benih, mana yang namanya roti. Dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal 9 ayat 10, ayat terakhir. 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Saudara perhatikan gini, Tuhan menyediakan benih dan roti. Benih untuk diapa? Ditabur. Roti untuk dimakan. Sekali lagi, jangan kebalik. Benih itu ditabur, roti itu dimakan. Jangan roti saudara tabur, benih saudara makan. Bukan begitu aturan mainnya. Tuhan menyediakan benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Saya punya uang 1 juta. Minta maaf, ini bukan uang saya pinjam tadi sama Koko Abing. Saudara, saya kasih contoh kepada saudara. Ada prinsip yang saya mengajarkan ini kepada keluarga saya, bahkan sampai anak-anak saya, dan juga kepada jemaat. Prinsip ini saya sebut prinsip 10, 10, 10, 70. Berapa? 10, 10, 10, 70. Saudara bisa ngikutin atau saudara punya persentase yang berbeda, terserah saudara. Tapi ini yang saya lakukan. Saya dikasih Tuhan, misalkan dalam hari ini atau bulan ini 1 juta. Saya tahu saudara mungkin gajinya lebih banyak dari 1 juta. Tapi saya pakai perumpamaan ini saja supaya gampang. Saudara tentu punya lebih banyak dari ini. 10, 10, 10, 70. Ini 1 juta. Maka ketika saya dapat 1 juta, saya langsung sisihkan 10 ini untuk perpuluhan. Sudah saudara nggak usah debat lagi dan tanya lagi. Pak, di Israel sudah nggak kasih perpuluhan, di YouTube saya nonton nih. Kenapa kita kasih persepuluhan? Saudara nggak tahu, di Israel nggak kasih persepuluhan karena bait Allahnya belum dibangun. Karena roboh kan, jadi nggak ada lagi persepuluhan di sana. Tapi ada rabi-rabi Yahudi yang dipelihara oleh negara, oleh orang-orang kaya Yahudi yang setiap bulan mensupport kehidupan mereka. Saya dengar gereja ini bulan depan kok, ya paling soalnya bukan bulan depan, Juli kok Agustus akan pasang AC. Saudara, waktu pasang AC lebih dingin bukan? Lebih dingin, kita juga bisa lebih nyaman. Tapi tentu tagihan listrik juga akan lebih besar. Gitu. Dan saudara mesti mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Ini satu, gereja ini adalah rumah Tuhan, tapi juga rumah kita semua untuk kita beribadah. Persepuluhan saudara mesti kasih kemana? Kasih ke gereja, udah nggak usah tanya-tanya. Ada seorang yang bilang, kita udah nggak perlu perpuluhan, nggak Alkitabiah. Kalau saya, apa yang Alkitab ngomong, itu yang saya lakukan. 10 ini udah nggak usah bolak-balik, nggak usah tanya, nggak usah debat, udah kasih sudah buat Tuhan. Tuhan kasih kita 100%, kok kita 10% saya sudah mau kasih, lalu kita omong sama Tuhan, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Pak, saya 100% untuk Tuhan. Lu 10% saya lu sudah kasih, bagaimana lu ngomong 100%? Lu jangan putar balik dengan Tuhan nih. 10% udah perpuluhan. Karena Alkitab bilang begini, ujilah aku apakah aku tidak akan membukakan apa? Tingkap langit bagimu. Jadi 10 itu saya kasih persepuluhan. 10 lagi saya kasih buat apa? Buat benih. Benih untuk di apa? Untuk ditabur. Jadi udah ada posnya. Begitu dapat 1 juta, 100 saya kasih buat persepuluhan, 100 ini untuk benih. Ketika saya dapat undangan ulang tahun atau undangan kematian duka, ambilnya dari mana? Dari benih. Ketika ada orang yang susah dan saya tergerak untuk bantu, saya ambil dari mana? Dari benih.
yang sudah saya siapkan. Itu yang kita pakai untuk ditabur. Untuk ditabur benih ini. Bukan untuk dimakan. Jadi saya sisihin 10%. Saudara bisa mungkin 20, 30 terserah saudara. Tapi saya kasih 10 untuk benih. Saudara lihat, kalau hujan turun ke tanah yang gak ada benih, kira-kira apa yang tumbuh? Rumput yang tumbuh. Tapi kalau saudara tanam jagung di situ, lalu tingkap langit kebuka, maka yang tumbuh adalah jagung. Perpuluhan sudah 10-nya saudara kasih buat benih. 10 lagi buat apa? Ini buat saving saudara. Saudara mesti tabung ini. Menabung itu alkitabiah. Saudara mesti tabung. Saudara lihat Yusuf, bagaimana cara dia untuk lepas dari kelaparan? Saat kelimpahan, dia bangun banyak lumbung di mana-mana. Lumbung yang besar. Sehingga kemudian semua ditaruh di lumbung-lumbung itu. Itu namanya tabung. Sehingga ketika kelaparan datang, maka saudara punya saving. Saudara anggap uang ini adalah uang yang gak ada meskipun ada. Tabung. Tabung untuk pendidikan anakmu. Tabung untuk masa depanmu. Engkau yang belum menikah, tabung untuk hari pernikahanmu. Jangan waktu mau menikah baru datang, Pak Gembala bisa tolong berkati dulu. Oke, boleh. Sama sekalian Pak Gembala, kalau boleh pinjam gereja, oke boleh. Baru Pak Gembala ini konsumsi belum ada uang nih. Kalau boleh Pak Gembala gerakan jemaat semua untuk kumpul konsumsi, beta mau menikah. Lu sana pernah tabung. Tabung 10%. Saya waktu pacaran sama istri saya, pada saat saya kuliah, kita nabung 5 tahun untuk pernikahan kami. Sehingga waktu menikah, saya ngomong sama orang tua. Orang tua Sony perlu keluar uang, saya sudah punya tabungannya untuk saya menikah. Dan itu nggak enak. Harusnya kita bisa makan enak, tapi kita mesti tabung. Gitu. Menabung itu alkitabiah. Jadi berapa? 10, 10, 10, sisanya berapa? Inilah yang jadi rotimu untuk engkau makan. Dan engkau mesti mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Amin. Amin. Cukupkan diri dengan 70 ini. Waktu saudara lakukan ini, saudara nggak tiba-tiba langsung jadi milioner. Enggak. Wih, beta lakukan ini, kok macam makin sulit nih hidup nih. Tapi paling tidak waktu engkau lakukan prinsip ini, engkau sedang mengerjakan tanahmu. Dan orang yang mengerjakan tanahnya, Alkitab bilang, akan kenyang dengan makanan. Waktu engkau tahu memprioritaskan, tahu mengatur keuangan dengan baik, maka engkau sedang membuktikan gini, di mana hartamu ada, di situ hatimu ada. Engkau tahu prioritaskan Tuhan, engkau sedang membuktikan bahwa hatimu itu lebih memilih Tuhan daripada berkat-berkatnya. Sehingga hidupmu bisa lebih baik ke depannya. Saya berdoa supaya semua kita menjalani hidup dengan hidup yang lebih baik. Kalau hari ini mungkin engkau bilang, Pak, tapi udah terlanjur nih, habis semua. Gak ada yang terlambat. Seperti yang kita ungkapkan tadi. Bagi Tuhan. Ya sama-sama bangkit berdiri. Yang mustahil bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan sama-sama ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Biar keyboard saja dengan lembut terus nyanyi pujian ini. Saudara dengar firman Tuhan hari ini. Kita diberikan mandat untuk mengusahakan dan memelihara setiap tanah yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Uang cuma salah satu bagian dalam hidup kita. Masih ada banyak bagian lainnya. Tapi
kalau engkau gagal mengelolanya dengan baik, engkau akan menemui banyak kegagalan dalam hidup. Waktu engkau berhasil mengelolanya sesuai dengan prinsip firman Tuhan, engkau sedang membuktikan bahwa engkau lebih memilih mencintai Tuhan dan menjadi orang yang dapat dipercaya. Alkitab bilang gini, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Orang yang dapat dipercaya dapat banyak berkat. Engkau hari ini mungkin cuma bisa kelola 1 talenta saja. Tapi waktu engkau bisa mengelolanya dengan baik, 1 jadi 2, engkau akan dipercayakan 2 talenta. Dan 2 tidak akan berubah jadi 3, 2 berubah jadi 4. Engkau kelola 4 talenta, 4 dilipat gandakan jadi 8 talenta. Hari ini apa yang menjadi tanahmu yang sedang kau kerjakan? Mungkin itu keluargamu, pekerjaanmu, pelayanan yang Tuhan percayakan, waktu yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Kelolalah dengan baik. Mungkin saudara datang hari ini dan saudara berkata, saya udah gak punya apa-apa lagi. Apa yang mesti dikelola? Semua udah habis. Sudah gak ada yang diharapkan dari saya. Sudah terlambat. Never say too late. Jangan pernah berkata sudah terlambat. Ada seorang janda di Sarfat yang cuma punya sedikit minyak dalam buli-buli, sedikit tepung dalam tempayan. Dia hanya ingin buat 1 potong roti bundar kecil saja untuk dia makan hari itu. Setelah itu dia dan anaknya laki-laki menunggu kematian karena kelaparan terjadi di mana-mana. Cuma punya sedikit dan tidak ada harapan sama sekali. Tapi waktu Elia datang, dia memberikannya kepada Elia. Dan Alkitab bilang gini, tepung dalam tempayan tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak habis, sampai kelaparan usai. Tuhan punya banyak cara untuk pelihara hidup kita hari ini. Saya membuktikan sampai hari ini bahwa Tuhan yang saya layani adalah Tuhan yang hidup dan memelihara hidupku. Saya membuktikan sampai hari ini, bukan cuma hidup saya yang dipelihara, bahkan masa depan anak-anak saya juga dijamin oleh Tuhan. Saya membuktikan hari ini, bukan cuma saya, istri dan anak-anak, tapi orang-orang yang dipercayakan kepada saya juga diubahkan dan dipulihkan. Kalau hari ini engkau dengar firman Tuhan, jadilah pengelola yang baik. Jadilah pengusaha yang mengusahakan tanahmu dengan baik. Kerjakan itu dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan bisa melihat bahwa engkau pantas dipercaya. Dan orang yang dipercaya dapat banyak berkat. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Lalu naikkan dengan iman kepada Tuhan. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan. Jemaat sendiri katakan. Amin. Amin. Tuhan menyediakannya bagi kami. Tuhan mengangkat dan memulihkan kami.